warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang asesmen dalam studi kasus. Yang pertama adalah pengertian asesmen, yang kedua adalah ruang lingkup asesmen, yang ketiga adalah langkah-langkah melakukan asesmen, yang keempat adalah prosedur asesmen. Yang pertama adalah pengertian asesmen. Asesmen diartikan sebagai suatu proses pengumpulan atau menggambarkan informasi tanpa suatu pertimbangan tertentu berkaitan dengan informasi tersebut. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan konseli dalam memecahkan masalah. Terdapat beberapa fungsi asesmen, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menstimulasi klien maupun konselor mengenai berbagai isu permasalahan. Yang kedua adalah menjelaskan masalah yang senyatanya. Yang ketiga adalah memberikan alternatif solusi untuk masalah. Yang keempat adalah menyediakan metode untuk memperbandingkan alternatif sehingga dapat diambil keputusan. Yang kelima adalah memungkinkan evaluasi efektivitas konseling. Dua adalah ruang lingkup asesmen. Yang pertama adalah sistem asesmen, yang kedua adalah program planning, yang ketiga adalah program implementasi, yang keempat adalah program improvement, yang kelima adalah program sertifikasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan asesmen yang akan dijelaskan oleh Sika Wahyuning Tias. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan asesmen, di mana langkah-langkah melakukan asesmen ini ada 5 langkah. Yang pertama itu ada perencanaan. Aspek yang perlu dilakukan, yang harus ada dalam perencanaan asesmen ini, yang pertama itu ada memilih fokus asesmen pada aspek tertentu dari diri klien. Yang kedua, memilih instrumen yang akan digunakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih instrumen dalam asesmen ini, yang pertama tuh kita harus memperhatikan kemampuan guru BK sendiri, kedua kewenangan guru BK, ketiga ketersediaan instrumen, yang keempat ada waktu yang tersedia, dan yang kelima ada dana yang tersedia. Selanjutnya ada penetapan waktu. Penetapan waktu ini biasanya kapan asesmen akan dilakukan. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Nah, ini nih biasanya buatan sendiri atau dikembangkan sendiri. Maka instrumen ini nih perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya setelah ada perencanaan, itu ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini bagaimana melakukan rencana yang telah dibuat tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen ini adalah pelaksanaannya harus sesuai dengan manual masing-masing. Biasanya itu memuat dari cara mengerjakannya, waktu yang digunakan untuk mengerjakan asesmen, kunci jawaban, cara analisis, dan interpretasinya. Yang ketiga, setelah ada pelaksanaan itu ada analisis data. Nah, analisis data ini melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Dan selanjutnya biasanya tuh di dalam analisis data ini berbentuk ya data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, yang keempat ada interpretasi data. Interpretasi data ini mengatur dan menilai fakta atau menafsirkan pandangan, merumuskan kesimpulan yang mendukung penafsiran harus dirumuskan dengan hati-hati, jujur, dan terbuka. Terus ada hal-hal yang harus ada dalam interpretasi. Yang pertama itu komponen untuk menafsirkan atau interpretasi hasil analisis data. Yang kedua ada petunjuk-petunjuk untuk menafsirkan analisis data. Yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini menindaklanjuti hasil asesmen atau penggunaan hasil asesmen dalam konseling. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur asesmen. Di dalam prosedur asesmen dapat dilakukan secara berbeda-beda, sesuai dengan kesulitan dari setiap objek, sasaran, dan banyak prosedur asesmen yang dilakukan secara berulang. Untuk objek sasaran, penerapan dalam bidang pengajar ada 3 level khusus asesmen. Yang pertama ada level awal. Pada level ini sering disebut dengan survei atau level umum. Lalu yang kedua ada level lanjutan, suatu asesmen yang melibatkan penggunaan tes diagnosis khusus untuk mengidentifikasi lebih lanjut dan menguji bidang-bidang kesulitan yang dicurigai. Dan yang ketiga ada level intensif.
Pada tahap ini digunakan diagnosis sangat mendetail, termasuk suatu studi yang lengkap tentang latar belakang, keluarga, riwayat sekolah, status kesehatan, riwayat sosial, emosional. Pada umumnya, jenis masalah yang dihadapi oleh individu di sekolah dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah pribadi, seperti agresif, iri hati, pemalu, pencuri, depresi, dan kecemasan. Lalu yang kedua, ada masalah sosial, seperti terisolir, gagalnya berinteraksi dengan baik. Yang ketiga, ada masalah belajar, seperti kesulitan belajar, kurangnya motivasi belajar, dan penangkapan materi yang berbeda. Dan yang keempat, ada masalah karir, seperti kurangnya informasi karir dan kurang mampu merencanakan karir. Sekian materi pembahasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.